Para Romo, saudara-saudara, dan lebih-lebih keluarga Romo Mariono yang berduka cita. Siapa menyangka Romo Mariono pergi dengan demikian cepat? Banyak orang sedih karena kepergiannya. Tak sedikit yang menangis ketika mereka saling menyampaikan berita duka kematiannya. Lebih-lebih umat yang pernah dilayaninya di paroki Bloki, Bongsari, dan Gedangan. Mereka merasa tiba-tiba kehilangan gembala yang dicintainya. Apa yang membuat Romo Mariono melekat di hati mereka? Pasti bukan penampilannya. Penampilan Romo Mar terlalu lugu dan sederhana untuk bisa memikat orang. Juga pasti bukan bicaranya. Gaya bicaranya juga dalam khotbah-khotbah ngeleneng, tak merangsang gairah. Kepandaiannya juga pasti tidak. Romo Mar sendiri mengakui dia tak mampu berpikir yang muluk-muluk dan dalam-dalam. Lalu, apa yang membuat demikian banyak orang terpikat padanya? Jawabannya tentu di luar itu semua. Jawabannya adalah hatinya. Buat kebanyakan orang, Romo Mariono dikenal sebagai orang yang berhati baik dan murah hati. Hatinya tidak menyimpan diri di dalam, tapi keluar menjadi sikap dan tindakan nyata. Tindakan yang suka memberi dan murah hati. Sikap murah hati itu melekat padanya sudah sejak masa kecilnya. Romo Mar adalah sulung dari 6 bersaudara. Ia lahir dari keluarga amat sederhana. Atas dorongan ayahnya juga, ia tidak melanjutkan ke SMA tapi ke SPG. Maksudnya supaya ia bisa bekerja segera dan membantu adik-adiknya. Setamat SPG Pangutiluhur Sedayu, ia bekerja sebagai guru SD di Tempurrejo, Kecamatan Sapuran, Wonosobo. Dengan gajinya, ia bisa ikut membantu pendidikan adik-adiknya sampai tamat perguruan tinggi. Bagi keluarganya, tamat perguruan tinggi bagaikan sebuah mimpi. Pada waktu itu, ibunya hanya membayangkan anak-anaknya lulus SD saja, lalu bekerja menjadi pelayan toko. Ibunya sangat memaklumi kondisinya, maka bayangan sesederhana itu saja sudah memuaskan hatinya. Adiknya, Triatmono, pernah berniat setelah lulus SMA hendak menerima tawaran kerja di Karawang. Romo Mar mendengar malam sebelum adiknya berangkat ke Karawang esok harinya. Ia langsung melarang. "Kowe durung wektune nyambut gawe, sing penting sekolah dhisik." Pengorbanannya sebagai kakak selalu dikenang oleh adik-adiknya. Suatu sore, pulang dari kerja di Sapuran, Romo Mar bilang pada adiknya Marjoko, "Jok, itu ada gitar di kolong." Marjoko seperti tak percaya. Ia menengok ke kolong. Benar, di sana ada gitar baru, brand new, merek Osmond. Gitar itu tergolong mahal, 25.000. Kira-kira sama dengan gaji sebulan Romo Mar sebagai guru. Tidak tanggung-tanggung, itulah sifat Romo Mar bila memberi. Itu tidak hanya untuk keluarganya, tapi untuk orang lain juga. Ketika adiknya Mariati sudah bekerja, Romo Mar butuh uang 150.000 rupiah. Terhitung banyak karena gaji Mariati waktu itu
Rp225.000. Tak terlihat ada barang baru pada Romo Mar. Lalu uang itu untuk apa? Mariati memberanikan diri untuk bertanya. Dan jawab Romo Mar, uang itu aku berikan pada temanku untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit. Mariati hanya bisa bersuara, "Oh, ngono." Setelah 6 tahun bekerja, Romo Mar memutuskan masuk seminari Mertoyudan. Ibunya kaget dan tidak setuju. Ibunya selalu menangis setiap kali mendengar keinginan Romo Mar. Maka waktu Romo Mar berangkat ke seminari, ibunya menangis sejadi-jadinya seperti kehilangan anaknya. Maklum, bukan hanya karena sayang, tapi karena waktu itu Romo Mar juga tulang punggung keluarga. Suatu hari, Marjoko mengunjungi kakaknya di seminari. Romo Mar memberikan sejumlah uang dan melepas jam tangannya. "Iki nggo kowe, aku wis ora butuh akeh." Pada suatu kunjungan di seminari, Romo Mar mengamati sandal yang dipakai adiknya, Mariati. Mariati langsung menawarkan, "Pakailah kalau mau." Maka mereka bertukar sandal. Mariati pulang dengan sandal butut kakaknya. Saat bertemu lagi kemudian ternyata kakaknya memakai sandal tua, bukan sandal pemberiannya. "Kok sandalku tidak dipakai?" Romo Mar menjawab, "Sandal itu telah diberikan kepada temannya yang sering pergi mengajar agama di luar kompleks seminari." Saudara-saudara, kalau pulang ke rumah, Romo Mar suka bersih-bersih. Maklum, rumahnya sempit, tak cukup untuk barang banyak. Pada suatu saat pulang sekolah, Mariati, adiknya yang waktu itu SMA, melihat tasnya warna merah biru sudah tidak ada. Ia menangis karena tas kesayangannya itu sudah diberikan ke orang lain oleh Romo Mar. Kata Romo Mar, "Lu kowe kan duwe tas akeh." Mariati, si bungsu ini hanya bisa terdiam. Kata Mariati, ibunya pernah bilang, "Mariono iku jan kemelonyoh. Inginnya hanya memberi dan memberi, nyah nyoh, wah weh. Apa saja yang di tangannya inginnya hendak diberikan pada orang lain juga. Sugih orang nyimpen." Itulah tulisan di kaos kesenangannya. Orang kaya adalah kaya karena ia tidak menyimpan bagi dirinya. Atau orang menjadi kaya justru karena ia tidak menyimpan bagi dirinya. Entah apa yang membuat Romo Mar suka memberi. Mungkin itu adalah mutiara yang tersembunyi dalam pepatah kecintaannya ini. Bila hati kita berat hati dalam memberi, kata Romo Mar, mungkin kita lupa bahwa hidup ini sesungguhnya adalah pemberian. Saudara-saudara, memberi itu terus dibawanya dalam tugas pelayanannya. Dan banyak orang teringat akan Romo Mar justru karena hal-hal kecil yang pernah diberikan sebagai perhatiannya pada orang lain. Sekelompok ibu-ibu seniman dan wartawan di Jogja sedih mendengar berita kematiannya, karena hanya teringat betapa waktu itu mereka diajak Romo Mar ke Wonosobo memakai L300 tua milik Kolsani, lalu pulang membawa pelbagai sayuran yang dibelikan Romo Mar. Waktu jadi minister di Kolsani, Romo Mar pernah mengantar beras pada Mak Sri, pemasak kami, saat dia amat membutuhkan. Maka Mak Sri ini menangis ketika bercerita bagaimana Romo Mar buru-buru membelikan sandal baru bagi suaminya yang sandalnya putus ketika membantu Romo Mar. Kami sendiri di Kolsani juga sering dikirimi roti dan bir khusus untuk Romo Kiser, dan kita ikut menikmati. Di Bloki, Bongsari dan Gedangan,
Ruang makan pastoran selalu terbuka untuk banyak orang, siapapun, muda-mudi, bapak-bapak, ibu-ibu maupun misdinar. Makanan tersedia bagi siapa saja. Anehnya tak pernah habis karena banyak yang membawa makanan ke sana. Ramainya kamar makan ini bisa membuat tidak enak bagi sementara anggota komunitas pastoran. Privasi berkurang. Romo Mar maklum, tapi keterbukaan hati dan sikapnya seakan melarang dia untuk menutup pastorannya terhadap umat. Resikonya pastoran memang bisa berkesan rodo semrawut. Romo Mar berprinsip, uang gereja jangan didiamkan, harus terus dibuat bergerak. Maka ia suka membuat renovasi di sana-sini, kadang-kadang terlalu berani. Tapi dinamika di paroki jadi dipacu untuk tidak berhenti. Ia juga prihatin tentang cara berpikir umat yang merasa miskin. Miskin itu lebih-lebih soal mental. Maka mental merasa miskin itulah yang harus diubah. Romo Mar lalu membuat beberapa program untuk melatih agar umatnya mau mengubah cara berpikirnya, lebih-lebih menghadapi masalah kekurangan dan kemiskinannya. Saudara-saudara, tak lama sebelum kepergiannya, Romo Mar sempat dikunjungi Bu Valen, Direktur SDM Panti Rapih Yogyakarta. Keluarga Bu Valen memang dekat dengan Romo Mar. Bu Valen minta agar Romo Mar mau memberi sakramen perkawinan anak lelakinya Gian Adriano di Surabaya Januari tahun depan. Sampai di negeri Cina pun akan saya lakukan, kata Bu Valen menirukan kesanggupan Romo Mar. Tapi pada waktu itu Romo Mar tiba-tiba bertanya, apakah saya kira-kira bisa mati karena COVID? Bu Valen terkejut. Saya tidak berwenang menjawab Romo. Tapi Romo Mar mendesak terus, katakan dengan jujur, apa saya bisa mati karena COVID? Terpaksa Bu Valen menjawab sebisanya. Ada pada diri Romo 3 hal yang beresiko dan rawan di tengah COVID ini. Romo punya hipertensi, diabetes, dan obesitas. Maka Romo harus hati-hati. Ya pasti, tapi saya harus ingat bahwa gereja itu tidak hanya ke dalam, tapi juga keluar, jawab Romo Mar. Dengan itu ia hendak mengatakan, ia tak akan melupakan pelayanan juga di tengah COVID ini. Lalu ia berpesan pada Bu Valen, nanti aku di Girisonta ditengok ya. Di sini aku temannya banyak. Kalau di Girisonta sendirian. Bu Valen berpikir, kok Romo Mar sudah berpikir tentang pensiun ya? Kan ia masih muda. Ternyata Romo Mar bukan pergi untuk pensiun, tapi untuk beristirahat selama-lamanya di Girisonta. Bu Valen menangis mengenang kisah pertemuan akhir ini. Saudara-saudara, tahun 2018-2019 selama setahun, Serikat Yesus Provinsi Indonesia menjalankan novena Reformatio Vitae, reformasi hidup. Novena ini dijalankan dalam rangka yubileum 450 tahun Santo Aloysius Gonzaga. Serikat ingin mereformasi diri dengan meneladan pada Santo Aloysius. Tahun 1590-91, Italia dilanda wabah pes. Aloysius menolong para pasien yang membeludak di rumah sakit Santo Sixtus. Ia memanggul para korban pes ke rumah sakit, memandikan mereka dan mengenakan pakaian baru, memberi makan dan membaringkan mereka. Pembesar Serikat Yesus minta Yesuit berhati-hati, tapi juga tidak melarang jika mereka harus menolong korban pes. Memang
agak sulit harus diputuskan. Ketika di rumah sakit Santa Maria di Consolazione, Aloysius merawat seorang korban yang dikira tidak akan menulari. Ternyata justru pasien itu yang menularinya. Ia divonis terpapar pes pada 3 Maret 1591 dan kemudian meninggal 21 Juni 1591. Saudara-saudara, sesuai dengan arahan Romo Provinsial, sebagai Yesuit kiranya Romo Mar patuh dan berhati-hati dalam bekerja di tengah COVID-19 ini. Tapi kehati-hatian itu tidak bisa mencegahnya untuk berhenti melayani. Gereja harus keluar, lebih-lebih di tengah demikian banyak orang yang kesusahan. Itulah prinsip pastoralnya. Pernah terlihat ia pakai APD memberi sakramen minyak suci. Dan mungkin setelah itu masih beberapa kali lagi ia memberi. Mungkin ia memberi pada mereka yang bukan terpapar COVID. Tapi di tengah situasi seperti ini, siapa bisa menjamin itu semuanya? Banyak orang yang OTG yang tiba-tiba bisa menulari. Dan memang Romo Mar pun akhirnya berpulang karena terpapar COVID. Kematiannya karena terpapar COVID adalah risiko dari pemberian diri dan kemurahan hatinya. Saudara-saudara, dari pengalaman masing-masing kita tahu, menjadi murah hati itu tidaklah mudah. Maka sejauh saya mengenal Romo Mar, saya selalu heran dan bertanya, bagaimana mungkin ia bisa menjadi orang yang semurah hati itu? Sulit pertanyaan ini dijawab, tapi sekarang saya jadi tahu jawabnya, yakni kematiannya yang terpapar COVID adalah puncak dan pegangan hidupnya. Puncak dari pegangan hidupnya bahwa hidup itu akhirnya hanya memberi. Tak mungkin orang bisa menjalankan hidup adalah memberi tanpa bantuan dan rahmat Sang Pemberi sendiri, Yesus yang memberikan diri sampai mati. Saudara-saudara, maka jika kita bertanya, mengapa Romo Mar bisa semurah hati itu? Jawabnya adalah, kemurahan hati itu adalah rahmat Tuhan yang boleh diterimanya. Tak semua orang boleh menerima rahmat sebesar itu. Dan kita bahagia dan bersyukur karena Romo Mar adalah salah satu orang yang boleh menerima rahmat pemberian diri dan pengorbanan yang luhur itu. Selamat jalan Mar, bersama Santo Aloysius Gonzaga. Berdoalah kamu bagi kami para Yesuit ini, supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan dalam pelayanan kami dan apa yang harus kami berikan pada mereka yang membutuhkan di situasi yang serba susah dan berat karena pandemi COVID-19 ini. Amin.